Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita bersama-sama memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah yang masih terus memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, hidayah yang senantiasa masih kokoh di dalam hati-hati kita, sehingga dengannya kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mutlak taufik dari Allah, karena kita akui secara bersama kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali itu adalah taufik darinya. Sehingga di antara kita tidak ada yang mampu menjamin dirinya untuk bisa terus berada pada dalam hidayah, dalam jalan yang lurus ini. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Engkau zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik, kokohkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Kemudian kita berselawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi yang menjadi tolak ukur hidup baik kita, ya, agar kita bisa selamat di dunia, terlebih nanti keselamatan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak insyaallah taala. Para bapak-bapak sekalian, ikhwat sekalian, ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab, ya, Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Sekarang kita masih pada bab Qiyamul Lail, ya, bab salat malam, ya, dan keutamaannya dan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk melaksanakan salat malam dan yang terkait tentang salat malam. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali masih tentang keutamaan salat malam, ya. Pekan lalu kita bahas bagaimana kita ini bisa lebih mudah untuk bangun tengah malam. Salah satunya kita harus mengetahui keutamaan salat malam itu sendiri. Apa keutamaannya? Apa motivasinya? Apa janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan salat malam? Ya. Bahkan kita sebutkan ada seorang ulama namanya Abu Sulaiman yang mengatakan bahwa orang yang ahli malam, memang ahli tahajud, itu kelezatan yang dia rasakan melebihi kelezatan orang-orang yang menikmati kelezatan dunia. Iya. Bahkan beliau mengatakan, walaulal lailu ma ahbabtul baqa'u fid dunya. Kalau bukan malam, salat malam, kata beliau, maka aku tidak usah hidup di dunia ini. Tidak usah saya hidup di dunia. Ya. Karena adanya salat malam, beliau kemudian memanfaatkan kehidupannya di dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, di sini lanjutannya dalam Sahih Muslim. Ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna fil laili la sa'atan
la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Ya. Inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya dalam satu malam itu ada 1 jam, ada 1 saat. Ketika kata beliau, ketika seseorang itu bertepatan pada waktu itu, seseorang yang melaksanakan salat pada waktu itu, ya. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, ya. Illa atahu iyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Wa dzalika kulla lailah, dan ini terjadi setiap malam. Nah, jadi ini menjadi motivasi besar. Ya, ternyata setiap malam Allah menentukan 1 saat. Ya, di waktu malam itu ada waktu yang ketika kita bertepatan pada waktu itu, kita meminta kepada Allah sebuah kebaikan dunia, harta dan seterusnya, ya, apalagi kebaikan akhirat kita, maka Allah pasti akan memberikannya. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini penulis mengatakan wa ihya'ul lail maratib. Untuk menghidupkan malam itu ada beberapa tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan-tingkatan bagi mereka yang menghidupkan malamnya. Ahaduha, yang pertama, an yuhyiyal laila kullah, menghidupkan malamnya seluruhnya. Ya. Ruya dzalika an jama'atin minas salaf. Ini diriwayatkan oleh beberapa jamaah dari kalangan salaf. Jadi ada beberapa salaf, ya, salafus saleh yang memang menghidupkan seluruh malamnya. Ya, ini mungkin tidak ada di kalangan kita. Di kalangan salaf terdahulu yang memang kalau sudah masuk malam itu dia sudah mulai berniat menghidupkan malamnya sampai waktu subuh datang. Pokoknya semua malam dia hidupkan. Iya, entahkah membaca Al-Qur'an, entahkah dia berzikir, mengamalkan wirid-wiridnya, ataukah dia salat malam, ya, bersedekah. Pokoknya malam itu dia manfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah setiap malam itu, ya. Dan akhir malam, pokoknya setiap masuk malam terus menerus melakukan ketaatan. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, an yakuma nisfal lail, dia mendirikan salat malam pada separuh malam, ya. Wa huwa marwiyun aidan an jama'atin minas salaf, dan juga ini diriwayatkan dari beberapa jamaah salaf, ya, beberapa salafus saleh kita yang menghidupkan 1/2 malamnya. Ya, kalau sudah 1/2 malam dia sudah menghidupkan malamnya. Wa ahsanut tariq fi hadza an yanama thulutsal awwal minal lail was-sudusal akhira minhu. Ya. Paling bagus metode ini dalam hal ini kata penulis, yakni dia selayaknya tidur di awal malam. Ya, di awal malam dia tidur. Kemudian tidur juga di sudusul akhir, 1/6 malam. Nah, ini kata penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi malam 1/2 malam dia hidupkan, tetapi sebelumnya sebaik-baik jalan atau metode yang dia harus tempuh, tidur dulu di awal malam. Ya, nanti juga tidur di akhir malam. Jadi 1/3, 1/6 malam. Nah, ini beberapa salaf juga yang menghidupkan waktu seperti ini. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, martabatus salisah, an yakuma
sulusal lail. Dia menghidupkan sepertiga malamnya. Fayambagi an yanama nisfal awal. Seharusnya juga dia tidur di malam pertama. Istilahnya awal malam dia tidur. Wasudusal akhir, dan juga di akhir seperenam malam. Wa huwa qiyamu Daud, dan ini adalah salatnya Nabi Daud alaihi assalam. Jadi tadi yang kedua dia seperdua malamnya dia hidupkan terus. Kalau yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga, dia menghidupkan malamnya di sepertiga malam, tetapi tidur di awal malam dan nanti tidur lagi di akhir seperenam malam. Ya. Dan ini adalah salatnya Nabi Daud alaihi assalam. Ya, fa fi sahihain. Ini terdapat dalam sahihain. Riwayat Bukhari Muslim. Ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Sebaik-baik salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud alaihi assalam. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Kenapa Allah suka salatnya Nabi Daud alaihi salam? Kana yanam nisfal lail. Ya, karena Nabi Daud alaihi salam itu tidur nisfal lail. Seperdua malam dia tidur. Wa yaqumu sulusahu, dan kemudian sepertiga malam dia bangun salat. Ya, wa yanamu sudusahu, dan kemudian tidur kembali di seperenam malam. Iya. Itu Nabi Daud. Dan ini kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam ya sampai hingga akhir subuh menjelang. Kemudian Nabi sebelum masuk waktu subuh, beliau tidur sejenak. Namanya tidur istirahat. Ya. Tidur sejenak supaya beliau segar untuk kemudian bangun untuk melaksanakan salat subuh. Ya. Jadi ini yang lebih afdal. Ya. Ini menjadi dalil bahwa salat yang lebih afdal untuk salat malam itu dilaksanakan setelah tidur, yang dikenal dengan salat tahajud. Ya, meskipun tidak mengapa seseorang ketika dia ingin salat malam sebelum dia tidur silahkan, tergolong salat malam. Ya, tetapi lebih afdalnya adalah ketika dia setelah sujud. Ya, inilah salatnya Nabi Daud setelah tidur. Inilah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, ya. Qumil laila illa qalila. Perintahkan untuk bangun untuk melaksanakan salat meskipun hanya sedikit saja. Ya, biar 2 rakaat saja, penting bangun. Ya, ini menunjukkan dalil bahwa salat malam yang afdalnya adalah dilaksanakan setelah kita tertidur. Ya, karena ada juga orang bilang saya sanggup tidak tidur. Ya, saya sanggup tidak tidur. Bisa sampai subuh saya salat, beribadah kepada Allah. Ya, seperti yang terjadi sama Abdullah bin Amr bin As, bahwa dia tidak akan tidur, tidak akan juga berbuka ketika berpuasa. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah betul perkataan ini darimu wahai Abdullah? Sebetul saya mengucapkan demikian. Ya, bahwa beliau tidak mau tertidur, pokoknya sholat tahajud tidak mau tidur. Ya, sampai datang waktu subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sholatlah dan tidurlah. Ya, ana usalli fa anam. Saya sholat dan saya tidur. Nabi seperti itu ajarkan. Ya. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Ya, dia mau puasa wisol, puasa yang menyambung. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa yang memberikan saya makan itu Allah. Artinya menguatkan keimanan saya untuk kuat beribadah
ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mampu untuk puasa seperti itu. Nabi itu berpuasa wisol, makan sahur, datang maghrib, beliau tidak berbuka. Kemudian sahur kembali, beliau belum berbuka. Ya, terus melanjutkan puasa sampai besok lagi 2 hari, sampai 3 hari. Seperti itu Nabi wisol. Ya. Adapun sahabat ingin juga seperti itu, Abdullah bin Amr bin As. Tapi kata Nabi, kau tidak bisa, berpuasalah dan berbukalah. Sama tadi sholat. Jadi afdalnya memang sedikit ada tidur. Ya, kita sebelum masuk waktu subuh. Nah, kata penulis, wa naumu akhirul lail hasan. Tidur di akhir malam itu baik. Li'annahu yadhhabu bi atharin nu'as minal wajhi bil ghadah. Ya, karena menjadikan wajah kita itu menghilangkan bekas-bekas ngantuk di wajah kita. Ya, kalau kita tidur sebelum waktu subuh, ya, tidur sejenak. Wa yuqallilu sufratahu, kemudian juga menghilangkan pucatnya wajah kita. Ya, karena kalau kita begadang kan pucat wajah. Dengan tidur sejenak sebelum masuk waktu subuh, akhir lail, itu menjadikan wajah kita hilang warna pucat-pucatnya, dan bekas-bekas ngantuk kita juga hilang. Ya. Kemudian penulis melanjutkan martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yakuna sudusal lail au khumusahu, dia melaksanakan salat di 1/6 malam atau 1/5 malam. Ya. Wal afdalu min dzalika ma kana fi nisfil akhir wa ba'dhum yaqulu afdaluhu sudusul akhir. Ya. Dan afdal adalah untuk tingkatan ini, yang afdalnya adalah makana fi nisfil akhir, mengamalkannya di akhir 1/2 malam. Dia bagi 1/2 malam itu menjadi 2 ya, 1/2 malam pertama, 1/2 malam akhir. Ya. Dan itu yang afdal untuk dia laksanakan di sudusul lail. Kemudian afdalus sudusul, yang lain mengatakan yang afdal adalah 1/6 terakhir dia melaksanakan salat malamnya. Nah, ini martabah atau tingkatan yang keempat. Nah, tingkatan yang kelima adalah martabatul khamisah, alla yura'i at-taqdir, agar dia tidak menentukan waktu. Jadi kalau kita sumpah aja banyak, jangan tentukan waktu kayak tadi nih, 1/2-nya, 1/3-nya, ya 1/6-nya, dan seterusnya. Tidak usah tentukan waktu yang menurut tingkatan yang kelima ini. Ya, fa inna mura'ata dzalika sha'bun, karena untuk menentukan waktu-waktu seperti itu menurut dia susah, sulit. Ya. Summa fima yaf'aluhu tariqan, dan ini ada 2 jalan untuk kita lakukan, kita tempuh agar kita bisa melaksanakan sholat malam. Jadi jangan ditentukan waktunya. Jadi cara yang pertama adalah an yakuma awwalal lail ila an yaglibahu an-naumu fayanam. Ya. Dia kemudian melaksanakan sholat di awal malam, tapi sampai dia merasakan ngantuk, dia tidur. Jadi dia sudah di awal malam, setelah sholat isya dia sudah sholat. Ya. Jadi dia tentukan waktunya. Pas dia mengantuk, tidur ini. Kata penulis, fa idzan tabaha qama, jikalau dia kemudian terbangun, qama lagi, melaksanakan lagi sholat tahajud. Ya. Fa idza ghalabahu an-naum nama, ketika dia kemudian sholat lagi terus ngantuk lagi, cakar dulu sih memang, tidur lagi.
Seperti itu. Wa hadza min asyaddil mukabidah. Dan ini adalah metode yang sangat sulit juga. Ya. Kalau ini dulu kapang matinrin latu ya. Sulit juga seperti ini. Wa huwa tariqun jama'atun minas salaf, dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh beberapa ulama salaf. Nah, ya. Bangun, salat, tidur, bangun lagi, salat lagi, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, wa fi sahihain min hadis Anas radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik. Ma kunna nasha an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan min al-laili illa ra'ayna. Ya, jikalau kami menginginkan, kata beliau, ya, ma kunna nasya, jika kami menginginkan an-nara, untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam musalliyan, dalam keadaan salat di malam hari, kecuali kami akan menyaksikan beliau salat malam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasti dilihat oleh sahabat-sahabat melaksanakan salat malam. Wa ma kunna nasya'u an narahu na'iman illa ra'ayna. Ya. Kalaupun kami menginginkan beliau, ya, kita ingin menyaksikan beliau tertidur di malam hari, kami menyaksikan Nabi tertidur di malam hari, kata beliau. Wa kana Umar, ya, radhiyallahu anhu yusalli min al-laili ma syaa Allah. Ya, Umar itu kalau malam hari dia sholat sampai sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia sholat terus sampai Allah berkehendak agar beliau berhenti sholatnya. Seperti itu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Hatta idza kana min akhiril lail ayqadha ahlahu. Sampai nanti di akhir malam itu Umar membangunkan istrinya. Ya. Jadi sholat nanti di akhir malam dibangunkan istri. Itu kebiasaan Umar radhiyallahu anhu. Fayaqul as-salah as-salah. Dia mengatakan salah salah. Tidak apa-apa kalau kita bangunkan istri-istri kita mau salat subuh, mungkin kita bangunkan seperti itu, salah salah. Pegang ki ubun-ubunnya. Tapi kalau pakai rati, jangan pegang ubunnya langsung, bahaya, biasa neken lagi. Ya, adakah istri pakai rati sih biasa, bagus refleksnya. Kita ditinju. Ya. Tidak ada jika ini. Ya, bisa kita bangunkan pelan-pelan. Salah. Ya, ini sunnah Umar, ya, radhiyallahu anhu. Wa qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak bin Muzahim, ya mungkin di sini ad-Dhahhak bin Muzahim, dia seorang tabi'in, ulama tabi'in. Dia ahli tafsir, ya, dan ahli riwayat hadis. Mengatakan, adraktu aqwaman yastahyuna minallahi fi sawadi hadzal lail min tuli ad-daj'ah. Saya mendapati satu kaum, kata beliau, yastahyuna minallah, dia sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau, ya, fi sawadil lail, di kegelapan malam, yang dimana dia itu tertidur sepanjang malam. Jadi ada kaum di masa beliau, dia dapati kaum itu ketika dia di malam hari, gelapnya malam, dia lelap tidurnya, dia malu. Kaum itu malu. Ya, ini dia digesok sama tindro. Dan nama siri mata Allah taala. Dia malu kepada Allah ketika di malam itu dia tidak bangun sholat, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaki mata koni, boleh dia nak laba ni subuh lebat tu. Ya zanbillah, ya. Nas'alullah as-salamah. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada jalan yang kedua, ya, cara yang kedua untuk kita bangun tengah malam tanpa harus kita menentukan waktu tadi. Nah, yaitu yang kedua, an yanama awwalal lail fa idza akhadha hazzahu minan naum wantabaha. Nah, dia kemudian tidur di awal malam. Ini tidur di awal malam. Ketika dia sudah merasa cukup tidur, dia bangun untuk sholat malam. Ya, qamal baqa. Dia menghabiskan sholat malam sampai nanti akhir malam. Ya. Qala Sufyan ats-Tsauri, innama hiya awwalu naumah. Ya, kalau Sufyan ats-Tsauri itu mengatakan selayaknya itu tidur di awal malam. Ya, di awal malam. Fa idzan tabahtu lam uqalliha. Jikalau aku terbangun, maka saya tidak akan menyia-nyiakan malam yang tersisa itu. Pokoknya sebab moto ni pura matinro masuk pajan mat terus. Salat mi terus sampai datang waktu subuh. Itulah Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Jadi di maka matinro memang itu kloski moto kita kebani. Oh, tadi masuk pajan 2 rakaat. Kita jangan kita tentukan waktu seperti malam bisa mau bangun, itu kayak susah kalau kita tentukan seperti itu. Seperti 2 bisa mau bangun. Pokoknya tidur saja, kalau sudah bangun, lokit moto teme, woi, langsung pajak. Biar 2 rakaat tidur lagi tidak apa-apa, sama Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ini nomor 2 rakaat penting, dia alaih sunnah. Ya, kita ambil keutamaannya. Nah, ini kata penulis yakni lam yanam. Sufyan ats-Tsauri tidak tidur lagi. Martabatus sadisah, tingkatan yang ke-6. Ya. Orang yang ingin bangun salat malam. An yaquma miqdar 4 raka'atin aw rak'atain. Dia melaksanakan salat malam 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Faqad rawaina 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, sesungguhnya telah diriwayatkan, ya, kami telah riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Shallu minal lail." Salatlah di malam hari. Sallu arba'an, salatlah 4 rakaat. Wa sallu rak'atain, salatlah 2 rakaat. Jadi 4 rakaat atau 2 rakaat bisa. Jadi kebiasaan salatnya Nabi itu masna-masna. Meskipun ada riwayat mengatakan pernah Nabi melaksanakan salat 4 rakaat langsung. Tapi bagusnya masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Ya, seperti yang kita lakukan di salat tarawih, ya, di bulan Ramadan, 2 rakaat 2 rakaat. Wa fi sunanin Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istayqadha minal lail wa ayqadha imra'atahu fasalliya jami'an rak'atain. Ya, barang siapa di antara kalian, ya, di antara manusia kemudian bangun, ya, terbangun di malam hari melaksanakan salat. Kemudian juga membangunkan istrinya. Kemudian mereka berdua melaksanakan salat 2 rakaat, ya, rakaatain. Kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Dia tercatat sebagai seorang yang digolongkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan.
Jadi hanya 2 rakaat jemaah sekalian. Ya, kita tergolongkan sebagai orang-orang yang termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadzakirina wadzakirat. Ya. Jadi tidak disebutkan 4 rakaat, 2 rakaat saja, paling ringan ini. Ya, kita salat membangunkan istri kita. Ya. Wa kana Talha ibn Musarraf ya'muru ahlahu bi qiyamil lail. Ini Talha, dia memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat malam. Ini contoh. Ya, kita selaku kepala rumah tangga itu membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan salat malam. Wa yaqul shallu rak'atain, dia mengatakan salatlah 2 rakaat. Fa inna salata fi jawfil lail, karena sesungguhnya salat di jawfil lail, jadi penghujung malam, tahuttu al-auzar, itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, menghapuskan dosa-dosa. Jadi perintahkan keluarga tak salat, anak-anak tak salat 2 rakaat saja. Suruh 2 rakaat, mau bangun 2 rakaat saja. Karena akan menghapuskan dosa-dosa di salat malam tersebut. Kemudian di sini penulis mengatakan fahadhihi turuqu qismatil lail. Ini adalah tingkatan-tingkatan pembagian malam. Fal yatakhayyar al-muridi li nafsihi ma yashulu alaihi. Maka selayaknya orang yang menginginkan salat malam itu memilih di mana yang paling mudah baginya. Ya, entah tadi tingkatan pertama mau dipilih, tingkatan kedua sampai tingkatan yang ke-6, silahkan di mana yang lebih mudah untuk dia laksanakan. Ya, fa inna su'aba al-qiyam alaihi fi wasatil lail, jikalau dia merasa sulit untuk salat di pertengahan malam, fala yanbaghi an yakhulla bi ihya'i ma bainal isya'ain wa wirdis sahar. Maka selayaknya jangan dia tinggalkan ibadah di antara maghrib dan isya, ya, dan wirid-wirid di antara sahur, ya, liyakuna qa'iman fi tarfain. Dengan demikian dia tercatat atau bisa kemudian melaksanakan salat di penghujung waktu malam. Ya. Wa hadhihi martabatus sabi'ah, dan ini adalah tingkatan yang ke-7. Jadi perhatikan itu. Kalau kita mungkin sulit untuk melaksanakan salat malam, ya, pekerjaan atau apa yang membuat kita lelah, perhatikan memang ini maghrib dan isya. Ya, terutama salat isya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan salat isya fi jamaah, dalam keadaan berjamaah, dia seperti salat nisfal lail, fa ka'annama shalla nisfal lail, sama seperti dia melaksanakan salat malam, 1/2 malam. Ya. Kemudian kata Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah, ya, man shalla subha fi jamaah, salat subuh berjamaah, ya. Kemudian kata Rasul, fa ka'annama shalla laila kullah, maka selayak seperti dia melaksanakan salat semalam penuh. Nah, jadi perhatikan ini, ya, wirid-wirid sahur kita apa, ya, sampai kita salat melaksanakan salat subuh, insyaallah kita mendapatkan keutamaan yang besar ini. Kita lanjut fasal berikutnya, fi man sa'ubat alaihi at-taharah fil lail, bagi mereka yang susah untuk melakukan taharah, bersuci di malam hari. Ya, jangankan salat, bersuci saja tidak bisa, su'bun, susah. Ya, apa yang harus diperhatikan di sini? Nah, ini penulis mengajarkan kepada kita
Ya, dalam kondisi seperti ini jangan juga lalai. Jangan biarkan syaitan menang. Nah, fa amma man sa'ubat alaihi taharah fil lail, maka bagi siapa yang mereka susah untuk bersuci di malam hari, wa thaqulat alaihi shalah, dan berat baginya untuk melaksanakan salat, falyajlis mustaqbilal qiblah, hendaknya dia duduk menghadap kiblat. Kemudian dibalas ini motok tudang menghadap kiblat cepat. Ya. Waliyadhkurallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyad'u mimma au mahma qadar, dan dia berdoa ya semampunya. Itu kata penulis. Ya, fa illam yajlis, jikalau pun duduk susah bagi dia, falyad'u wa huwa muttaji', dia berdoa dalam posisi berbaring. Itu saking maunya ini penulis agar kita ini kalau bangun tengah malam jangan bangun saja ya, kemudian rugi ya, duduk. Kalau tidak pun bisa duduk berbaring, berdoa di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man kana lahu wirdu faghalabahu an-naum wa fatahu, barang siapa yang sudah memang terbiasa berwirid kemudian dikalahkan oleh rasa ngantuk, kemudian dia dikalahkan oleh rasa capeknya ya, dan dia kemudian fatah, artinya fatah ini tertinggal untuk mengamalkan wirid kebiasaannya di malam hari. Kata penulis, fa'liyati bihi bi'adli salati duha, maka nanti dia bisa ganti wiridnya itu setelah salat duha. Ya, faqad warada dzalika fil hadis. Ya, karena sesungguhnya itu telah tertulis di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir jemaah sekalian, karena waktu kita waliyahdhar man lahu 'adah bi qiyamil lail an yatrukaha, hendaknya berhati-hati bagi mereka yang kebiasaannya salat malam. Hati-hati ya, jangan sampai dia tinggalkan salat malamnya, yang sebagaimana diriwayatkan dalam sahihain ya, Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Abdullah bin Amr, dia berkata kepada Abdullah bin Amr, la takun misla fulan, tidak tahu siapa yang ditunjuk. Nabi mengatakan jangan seperti itu fulan, orang itu kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, dulu dia adalah orang ahli malam, artinya orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita juga insyaallah ya, semoga termasuk ahlu qiyam ya, ahlu malam ya. Ya, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa bangun malam ya, insyaallah. Sekira itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pembahasannya, tinggal sedikit ya, sekitar ya, belum bisa kita selesaikan karena waktu kita yang sempit. Insyaallah di waktu yang akan datang pekan depan, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Ya, pekan depan mungkin juga kita sudah masuk di kitab Rub'ul Adat ya. Bab fi adabil akal wal ijtima' alaihi wad dhiyafah wa nahwi dzalika. Bab makan ya, bab makan, bab memuliakan tamu dan seterusnya. Insyaallah di pekan depan juga kita sudah mulai masuk biiznillah taala. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.